Menyambung pembahasan tentang HRD kemarin, yang menurut aku, sorry kalau misalnya kita nggak sepemahaman, yang menurut aku merendahkan profesi desainer, fotografer, ataupun videografer yang dianggap satu, yang dianggap sama, sehingga keluarlah lowongan-lowongan kerja seperti kemarin. Ini peringatan juga buat semua perusahaan. Harus diingat bahwa profesi-profesi ini adalah profesi yang saat ini benar-benar kalian butuhkan. Kenapa? Untuk menjual jasa kalian, untuk menjual barang kalian, untuk membuat image jualan kalian itu baik, bagus di masyarakat. Zaman sekarang, setiap usaha pasti harus beriklan. Karena bagaimana mungkin mereka bisa tahu kalau kita jualan tanpa iklan, ya kan? Dan iklan yang kayak apa yang mereka yang bikin mereka tertarik untuk membeli jasa kita, untuk membeli barang kita? Pastinya bermula dari iklan-iklan yang kreatif. Siapa yang buat? Ya desainer tadi, videografer tadi, fotografer tadi. Jadi kalau seandainya kalian merendahkan atau mengucilkan profesi-profesi ini, hancur. Jangan ngerasa kalian yang dibutuhkan, tapi kalianlah yang sebenarnya membutuhkan profesi-profesi ini. So, hargai mereka dengan gaji-gaji yang layak dan sepantasnya. Gak semua orang berijazah lebih jago daripada yang tidak berijazah, karena pengalaman yang berbicara. Banyak buktinya, ya kan? Jadi jangan kalian pikir, oh, oke, kita gaji desainer atau videografer ini gajinya 7 juta karena dia ternyata S1. Atau kita gaji desainer atau videografer atau fotografer ini gajinya 3 juta, orang dia nggak sarjana. Mindsetnya kan orang-orang nggak sarjana ini makan aja syukur, ya kan? Diterima kerja aja syukur, punya kerjaan aja syukur. Mindset mereka kan kayak gitu. Sampai akhirnya menekan yang tidak berijazah ini, padahal pengalaman yang bicara. Banyak di luar sana yang kayak gitu. Jangan ngeles, banyak. Jadi sekali lagi aku tekankan, desainer, fotografer, dan videografer adalah profesi yang saat ini semua orang atau bahkan semua perusahaan butuhkan, karena harus beriklan, mengingat daya saing yang tinggi, mengingat tingkat kreativitas yang tinggi yang harus dicapai setiap usaha untuk mendapatkan target audiens yang benar, ya kan? Karena kreatif nggak bisa sekedar kreatif, takutnya salah target. Kreatif memang iklan ini kreatif, tapi kreatifnya tepat nggak sama sasarannya? Itu siapa yang memikirkan itu? Ya orang-orang ini. Jadi kalian harus menghargai profesi ini. Aku di sini bukan asal-asalan bicara, karena aku pernah ngerasain. Gak mungkin aku banyak bicara, tapi aku gak pernah ngerasain, gitu kan. Aku pernah diterima sebagai content creator, terus seiring berjalannya waktu tiba-tiba jadi admin online shop, itu kocak, ya kan. Ya bayangin aja lah, kalian mungkin diterima awalnya sebagai HRD, terus seiring berjalannya waktu tiba-tiba kalian jualan. Mau? Aku pernah diterima sebagai content creator juga, sebagai desainer mencakup videografer dan fotografer, tapi dibilang karyanya terlalu out of the box. Sementara aku diterima di situ karena karyaku out of the box. Aku ditendang karena karyaku terlalu out of the box. Sementara aku diterima karena karyaku out of the box. Aku diterima di perusahaan itu karena katanya karya-karyaku bagus, kan? Cuman aku yang memenuhi klasifikasi yang mereka buat. Katanya juga karya-karyaku out of the box. Terus aku diterima kerja berapa bulan di situ, sampai akhirnya dibilang,
Lilio, maaf, karya kamu terlalu out of the box. Bagus, tapi nggak cocok untuk usaha kita. Sekarang pertanyaannya kayak gini. Lucu nggak kalau seandainya dia yang lebih tahu mana yang cocok untuk usaha dia? Maksudnya gini, bukan berarti karena itu usaha dia ya. Maksudnya gini, dia panggil aku karena dia merasa dia tidak bisa, ya kan, memasarkan produknya, baik secara desain, secara foto, secara video, ataupun secara marketing. Karena jelas di situ aku sebagai tim kreatif, bukan hanya sebagai desainer, videografer ataupun fotografer. Aku sebagai tim kreatif. Dia panggil aku karena dia butuh aku, karena dia merasa aku lebih tahu cara memasarkan usahanya daripada dia sendiri, ya kan? Oke, dia punya uang untuk bikin itu, tapi dia nggak punya otak untuk memasarkan itu. Akhirnya dia panggil orang, contoh aku. Akhirnya, banyak kali akhirnya dia bilang karyaku terlalu out of the box, nggak cocok, bagus tapi nggak cocok untuk usaha dia. Oke, kalau kayak gitu aku resign, ya kan? Aku resign. Itu adalah kejadian yang paling lucu menurut aku. Aku nggak ngerti dia sebenarnya kekurangan uang karena mungkin lagi masa-masa sulit, sampai akhirnya dia mengeluarkan alasan itu untuk pelan-pelan nendang aku. Cuman masalahnya aku nggak kekurangan uang, jadi aku nggak takut. Jadi sekali lagi untuk semua perusahaan, sebelum kalian nge-hire orang, khususnya yang bagian kreatif, tolong pikirkan kenapa kalian manggil orang itu. Satu, pastinya karena kalian butuh dan percaya bahwa dia bisa melakukan apa yang tidak bisa kalian lakukan, ya kan? Mulai dari desain, foto, video. Kalau kau atau kalian merasa lebih bisa, kalian aja yang ngerjain, gak usah hire orang. Gak usah sosok mencuriin hasil desain orang, mencuriin hasil video orang, mencuriin hasil foto orang. Gak usah, kau aja yang moto sekalian. Fotografer, desainer, dan videografer punya alasan tertentu untuk bikin satu karya yang mungkin sulit untuk diterima, tapi dia punya alasan kenapa dia bikin ini untuk produk ini. Dia punya alasan, bukan asal-asalan. Jadi kalian hati-hati. Kalianlah yang sekarang sebenarnya membutuhkan profesi-profesi ini daripada kami membutuhkan kalian. Karena tanpa desainer, fotografer, dan videografer, jasa dan barang yang kalian jual sekarang dipastikan omsetnya nggak akan naik, karena nggak berhasil menembus target audiens lewat iklan. Zaman sekarang usaha tanpa iklan bisa apa? Dan satu lagi, karena kebetulan saya lulusan desain komunikasi visual, jadi saya tahu kenapa saya dibentuk, kenapa saya terbentuk sebagai orang kreatif, sebagai desainer, fotografer, videografer. Saya tahu alasannya kenapa jurusan ini dibentuk. Karena kami dibentuk untuk menemukan jalan keluar kalian, menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan kalian. Jadi, apapun yang kami buat untuk mengiklankan produk kalian, kalian jangan merasa paling tahu daripada kami.